Malam adik-adik semua. Apa kabarnya? Aduh, nggak ada suaranya, Kak. Iya nih. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada yang perlu kita persiapkan. Ya, tiba saatnya kita ingin memuji dan muliakan nama Tuhan. Kakak undang aku berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita akan angkat satu pujian. Apakah Cecil? Aku diberkati. Berkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, dan ganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda dan pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur setiap kami menyebut namamu di dalam doa kami. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami, tolong Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan katakan apa? Amin. Masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Masih, Kak. Nah, sekarang biar kita tetap semangat, Kak Cecil dan Kak Andro mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi nih. Apa tuh judulnya, Kak Andro? Judulnya adalah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dan ku daki-daki. Musik. Mujizat bencana
persembahan kita. Ayo sediakan persembahannya adik-adik. Oke, sudah kan sediakan persembahannya? Sebelum kita persembahan, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Cecil. Oke, adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami anak-anakmu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini, kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian ya adik-adik. Sukacita surga. Musik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Nah, sebelum pisah kelas, ada yang mau Kak Cecil dan Kak Andro sampaikan nih. Apa aja tuh Kak Andro? Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing anaknya untuk beribadah, dan kepada adik-adik juga terima kasih sudah mau ibadah. Yang kedua, Kak Cecil mau mengingatkan untuk adik-adik semua agar selalu berdoa sebelum melakukan hal apapun ya adik-adik. Kepada Tuhan ya adik-adik berdoanya. Terus yang ketiga adalah bagi yang ulang tahun di bulan November, Kakak Cecil dan Kak Andro mengucapkan selamat ulang tahun. Yeay. Lalu yang keempat, Kak Cecil dan Kak Andro mau mengingatkan adik-adik semua untuk tetap taat protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Betul adik-adik, dan jangan lupa juga cuci tangan ya. Oke, tiba saatnya kita pisah kelas. Ke kelas masing-masing. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Pastinya sehat, baik, dan luar biasa.
Baik adik-adik, sekarang kita mau memulai aktivitas kita di kelas besar. Sebelum itu, Alkitabnya sudah siap belum? Pastinya sudah siap dong. Buku tulis dan alat tulisnya pasti juga sudah siap kan? Baik, kalau sudah siap, mari kita angkat pujian dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita membaca firman Tuhan dan membaca Alkitab kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang kami mau membaca sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Dan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya Bapa pada minggu hari ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar nanti ya Bapa tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah ibadah kami yang hanya kami serahkan ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengar pembacaan Alkitab dan sama-sama membaca Alkitab yang dipimpin oleh teman kita yaitu GG. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-9 dengan perikop Hizkia Raja Yehuda yang berbunyi demikian. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakharia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan,
tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Yang berbahagialah adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih GG sudah membimbing kita untuk pembacaan Alkitab untuk cerita kita minggu ini. Baik adik-adik, sebelum nanti kita mendengarkan cerita, kita mau flashback dulu cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu kita cerita tentang apa yo? Tentang seorang raja yang meragukan belas kasihan dari Tuhan, adik-adik, yang dimana ibu kota Samaria dikepung oleh pasukan Aram, adik-adik. Nah, sekarang sudah Raja Yoram, ada beberapa raja lagi, 10 raja yang memerintah negeri Israel dan juga negeri Yehuda, adik-adik. Raja-rajanya bernama Raja Mika, Yerobeam, Ahab, Ahia, Yahaziel, Rehabeam, Yoram, Elisa, Yosafat, Asa, Yesaya, Azaria, dan Hizkia. Pemimpin-pemimpin raja-raja di Israel tidak ada satupun yang percaya kepada Tuhan. Ada beda dengan kerajaan di selatan, kerajaan Yehuda itu raja-rajanya percaya kepada Tuhan. Akhirnya ada seorang raja bernama Raja Salmaneser, itu dia dari Asyur. Raja itu dari Asyur membawa pasukan yang sangat besar dan sangat banyak jumlahnya, adik-adik. Dan mereka mengepung lagi ibu kota Samaria seperti cerita minggu lalu. Tapi ini dari pasukan Asyur, Raja Salmaneser. Mereka mengepung Samaria selama 3 tahun lamanya, adik-adik. Dan ingat, kali ini Tuhan tidak menolong mereka. Tuhan membiarkan umat Israel dijadikan tawanan dan dibawa ke Asyur, adik-adik. Karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan lagi, adik-adik. Nah, dan jadi mereka pun diusir dari negeri yang dijanjikan Tuhan, adik-adik. Dan ada bangsa yang menggantikan mereka di negeri yang sudah dijanjikan Tuhan tersebut, adik-adik. Nah, pada waktu kejadian ini, pada waktu malapetaka ini, terjadi pada kerajaan Israel di utara. Kerajaan Yehuda diperintah oleh seorang raja yang sangat baik, adik-adik. Nah, cerita kita minggu ini menceritakan tentang raja yang baik hati ini, adik-adik. Kira-kira siapa ya namanya? Dan kira-kira kita mau dengar cerita tentang raja yang baik ini bagaimana ya? Kalau adik-adik penasaran, yuk kita langsung saja dengar cerita yang akan disampaikan oleh Kak Yola. Cekidot. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Yola di kelas besar. Oke, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, sebelumnya kakak mau berterima kasih kepada teman kita yaitu GG yang sudah membacakan Alkitab untuk kita. Oke adik-adik sudah penasaran nggak cerita apa yang bakalan Kak Yola bawain hari ini? Hari ini Kak Yola akan bercerita tentang seorang raja. Nah,
raja ini adalah Raja Hizkia. Dia ini adalah raja di Yerusalem. Suatu hari terlihat kesibukan nih adik-adik di Bait Allah. Nah, masyarakat di kota Yerusalem saat itu kebingungan kenapa tiba-tiba ada keramaian di Bait Allah. Karena sudah lama sekali Bait Allah itu sepi. Jadi Bait Allah itu sudah lama sekali adik-adik ditutup. Karena saat pemerintahan dari Raja Ahas, mereka tidak diperbolehkan untuk menyembah Tuhan dan Bait Allah ditutup. Jadi Raja Ahas itu adalah ayah dari Raja Hizkia, dan sekarang Raja Hizkia yang memerintah di kota Yerusalem. Jadi ketika Raja Hizkia yang memerintah, maka Bait Allah kemudian dibuka lagi dan juga dibersihkan. Karena Raja Hizkia ini adalah salah satu orang yang taat dengan Tuhan dan juga taat dengan perintah Tuhan. Dan semua orang Lewi dan juga imam-imam yang sebelumnya bertanggung jawab di Bait Allah kembali dipanggil ke Yerusalem. Dan sekarang mereka sedang membersihkan Bait Allah bersama-sama. Saat itu orang-orang sedang berbicara adik-adik. Mereka membandingkan Raja Hizkia dan juga Raja Ahas. Mereka berdua sangat berbeda sekali. Yaitu kalau Raja Ahas itu waktu itu dia menyembah patung dan juga menyembah berhala. Sedangkan berbeda sekali dengan Raja Hizkia, dia sangat taat dan juga patuh pada perintah Tuhan. Raja Hizkia ini mengikuti jejak Raja Yosafat dan juga Raja Daud. Mereka sama-sama mengasihi Tuhan dan juga sama-sama ingin hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di Bait Allah. Karena pada saat pemerintahan Raja Ahas, orang-orang tidak diperbolehkan untuk menyembah Tuhan dan disuruh untuk menyembah berhala, maka saat pemerintahan Raja Hizkia, rakyat perlu berbakti kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Raja menyuruh Bait Allah untuk dibersihkan. Sesudah Bait Allah dibersihkan dan juga diperbaiki, rakyat harus diajarkan untuk berbakti di Bait Allah lagi. Dan pada saat itu, Raja Hizkia berpikir kalau sebentar lagi mereka akan merayakan hari raya yang besar. Jadi, hari raya besar itu adalah hari Paskah. Raja Hizkia ingat kalau sebentar lagi Paskah akan tiba. Dan di sana itu, yaitu di Yerusalem, adik-adik, sudah lama sekali perayaan Paskah itu ditiadakan. Pada perayaan penting ini, umat Israel memperingati pelepasan mereka dari negeri Mesir. Tuhan telah memerintahkan agar umatnya berkumpul di Yerusalem untuk memperingati perayaan Paskah selama seminggu. Setelahnya Raja Hizkia berpikir kalau dia tidak hanya akan menyuruh bangsanya saja yang berkumpul di Yerusalem, tetapi dia juga akan mengundang orang-orang yang masih tinggal di Israel yang tidak ditawan di Asyur. Dan Raja Hizkia juga berkata kalau mereka ini sudah lama sekali tidak merayakan Paskah bersama-sama selama 200 tahun. Dan juga selama itu mereka tidak pernah berkumpul lagi adik-adik setelah kerajaan Salomo terbagi. Nah, akhirnya utusan-utusan dari Raja Hizkia ini diperintahkan untuk pergi ke tanah Efraim, tanah Manasye, sampai ke Zebulon. Nah, mereka mengundang penduduk yang ada di sana untuk datang ke Yerusalem dan juga untuk merayakan Paskah bersama-sama di Bait Allah. Nah, Raja Hizkia juga menulis sebuah pesan nih adik-adik yang berisi, orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, agar ia kembali kepada kamu yang belum ditawan ke Asyur. Itu adik-adik isi surat yang ditulis oleh Raja Hizkia. Tetapi apa yang terjadi? Mereka malah tertawa dan juga mengolok-olok utusan raja adik-adik. Karena mereka sudah lama tidak menyembah Allah lagi. Tetapi walaupun begitu, ada beberapa orang dari suku Asyer, Manasye dan juga Zebulon yang merendahkan diri dan ikut berkumpul di Yerusalem nih adik-adik. Mereka menyembah Tuhan Allah dan merayakan Paskah bersama-sama. Akhirnya berkumpullah orang banyak di Yerusalem adik-adik dari hampir semua suku Israel. Mereka senang adik-adik berkumpul bersama, sama seperti ketika pemerintahan Raja Daud dan juga Raja Salomo.
bukan main adik-adik sukacita mereka ketika mereka merayakan Paskah bersama-sama. Dan ketika perayaan Paskah hampir selesai, mereka itu tidak mau pulang loh. Dan akhirnya mereka pun menambah 1 minggu lagi untuk merayakan Paskah. Karena mereka begitu senang bersekutu bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Nah, di waktu yang sama adik-adik, di balik kesenangan mereka, di balik keceriaan mereka saat merayakan Paskah, ada sebuah kejahatan. Ada seseorang yang merencanakan kejahatan nih adik-adik. Dia adalah seorang raja, yaitu Raja Sanherib dari Asyur. Nah, raja ini mempunyai kerajaan yang luas. Sudah banyak bangsa yang dia taklukkan, termasuk kerajaan Israel. Saat itu Raja Asyur melihat kerajaan Yehuda yang kecil. Dan Raja Asyur berpikir, pasti dia bisa mengalahkan kerajaan itu. Dan Raja Asyur berkata, pasti dia bisa mengalahkan Yerusalem. Dan Raja Asyur juga berkata, gampang saja, kan kerajaan Yehuda lebih kecil dari kerajaan Israel. Walaupun begitu, ada satu hal yang Raja Sanherib tidak ketahui nih adik-adik. Ayo apa? Nah, jadi Raja Sanherib tidak tahu kalau orang-orang di tanah Yehuda itu menyembah Tuhan. Dan Allah pasti akan menyertai dan juga menolong mereka. Dalam tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, ia menerima kabar dari seluruh daerah di Yehuda. Raja Sanherib sudah menyerang kota berkubu kami dan menaklukkannya. Raja Hizkia mencoba untuk berdamai dengan Raja Sanherib dengan mengirim perak dan emas kepadanya. Tetapi adik-adik, Raja Sanherib tidak puas. Dia ingin menguasai seluruh Yehuda seperti yang sudah dilakukannya terhadap kerajaan Israel. Lalu, terdengar kabar lagi. Raja Sanherib dengan pasukan yang sangat besar mendekati Yerusalem untuk menghancurkannya. Sekarang, Raja Hizkia dan rakyat sangat terkejut adik-adik. Tetapi, Raja percaya kalau Tuhan Allah yang mereka sembah tidak akan meninggalkan mereka dalam bahaya yang sangat besar itu. Raja memanggil beberapa pemimpin di Yerusalem untuk berunding. Dan mereka harus menutup sumber air yang terletak di luar tembok Yerusalem, supaya orang Asyur tidak mempunyai air minum kalau datang ke Yerusalem. Mereka menggali suatu aliran air bawah tanah sepanjang 512 meter dari sumber air Gihon di luar tembok kota. Lalu, air dari sumber Gihon mengalir ke dalam sebuah kolam di Yerusalem Barat yang dikenal sebagai Kolam Siloam. Lalu, Tuhan memberi hikmat kepada Raja Hizkia untuk mengerjakan semua ini. Hizkia juga memperkuat tembok yang mengelilingi Yerusalem dan membuat tembok yang kedua. Sesudah semua itu selesai, Raja Asyur mengutus beberapa panglimanya bersama suatu pasukan tentara yang berjumlah sangat besar ke Yerusalem. Mereka datang untuk menakut-nakuti rakyat Yerusalem adik-adik, supaya mereka menyerahkan kota mereka. Dan mereka datang sedekat mungkin ke tembok kota dan mulai berseru dengan suara yang keras, "Jangan biarkan Raja Hizkia menipu kalian. Ia tidak sanggup menyelamatkan kalian dari tangan Sanherib, Raja Asyur. Jangan mendengarkannya kalau ia berkata, Tuhan Allah akan melepaskan kita, karena Allah-Allah semua bangsa lain tidak sanggup menyelamatkan mereka. Sekarang semua negeri sudah menjadi milik Asyur. Menurutmu, bagaimana Allahmu dapat menolong kalian?" Waktu Raja Hizkia mendengar teriakan seruan utusan itu, dikoyakkannya pakaiannya. Ia langsung pergi ke bait Allah untuk berdoa dan berseru pada Tuhan untuk pertolongan. Ia juga mengirim utusan kepada Nabi Yesaya, salah seorang hamba Tuhan yang setiawan, dan berkata, "Kita dalam kesukaran besar. Tolong doakan supaya Allah sendiri menghukum Raja Sanherib yang sudah menghujat Allah. Doakanlah agar kami dan kota kami selamat." Tak lama kemudian, utusan kembali dengan kabar baik dari Nabi Yesaya. Ia menyampaikan pesan berikut pada raja. "Beginilah firman Tuhan, jangan engkau takut terhadap perkataan utusan Raja Sanherib. Mereka menghujat aku, tetapi aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar kabar buruk dan pulang ke negerinya. Di sana ia akan mati." Mendengar itu, Hizkia terhibur adik-adik karena perkataan itu. Dan dia percaya apa yang dikatakan Allah pasti akan terjadi.
Para utusan di luar tembok menunggu. Raja tidak menjawab kata-kata mereka yang sombong. Rakyat juga berdiam diri adik-adik, dan dia tidak menanggapi ancaman mereka. Apa yang sekarang harus mereka lakukan? Pasukan-pasukan masih tetap menunggu. Beberapa hari kemudian, Raja Sanherib mengirim sepucuk surat yang menghujat Allah. Tetapi, Raja Hizkia tidak takut lagi adik-adik. Dia membawa surat itu masuk ke dalam bait Allah dan membukanya, seolah-olah meminta kepada Allah untuk membacanya. Kemudian, Raja Hizkia berdoa dan mengakui Tuhan sebagai Raja atas segala bangsa. Dan adik-adik bisa lihat doanya yang berada di dalam Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 15-19. Pada waktu Raja Hizkia masih berdoa, datang berita dari Nabi Yesaya yang pasti juga berdoa di dalam rumahnya sendiri. Beginilah firman Allah, aku sudah mendengar doamu dan apa yang kau minta daripadaku. Karena Raja Sanherib menghujat aku akan menaruh kelikirku pada hidungnya dan memulangkannya melalui jalan di mana dia datang. Ia tidak akan masuk ke kota Yerusalem, dan ia bahkan tidak akan menembakkan busurnya melewati tembok. Aku akan melindungi kota untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Pada malam itu, malaikat maut turun dari surga dan membunuh 185.000 tentara Asyur. Nah, pasukan Raja Sanherib dihancurkan oleh hukuman Allah dalam satu malam saja adik-adik, tanpa peperangan. Sanherib yang direndahkan oleh Allah yang hidup akhirnya pulang sebagai raja yang tidak mempunyai banyak pasukan lagi. Suatu hari ketika Raja Sanherib berada di dalam tempat ibadah dewanya, 2 orang putranya sendiri membunuhnya dengan pedang. Kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Yesaya dengan cepat digenapi, dan juga Raja Hizkia lulus dalam ujian imannya. Dan orang-orang di Yerusalem menjadi lebih teguh imannya kepada Allah adik-adik. Mereka percaya kepada rajanya dan juga kepada nabi-nabinya yang membawa firman Tuhan kepada mereka. Raja Hizkia memerintah selama 29 tahun di negeri Yehuda. Dan ketika dia meninggal, raja dikuburkan di sebuah bukit di mana semua keturunan Daud dikuburkan. Saat Raja Hizkia meninggal, seluruh rakyat Yehuda menangisi kematian raja mereka yang sudah mengajarkan mereka untuk takut dan juga percaya kepada Tuhan Allah dan menyembah Dia saja. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat mengerti kalau Tuhan memberi jalan keluar kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan kita juga harus yakin kalau Tuhan bersedia menolong mereka dalam kesulitan mereka. Dan kita juga harus mencari pertolongan Tuhan dalam kesukaran dan bersyukur kepadanya atas kelepasan. Jadi itu dia adik-adik hal-hal yang harus adik-adik mengerti dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 9 yang berisi, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Itu dia adik-adik ayat hafalannya, adik-adik bisa hafalkan di rumah. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah beribadah pada hari ini, dan juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan dari awal sampai saat ini. Tetap taat beribadah ya adik-adik semua, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat 5M. Shalom adik-adik semua. Nah, Dade, itu tadi cerita yang disampaikan oleh Kak Ola. Bagaimana? Pastinya seru kan? Baiklah Dade, sebelum kita mengangkat puji-pujian, Kak Cia mau undang adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Adik-adik dipersilahkan bangkit berdiri dengan posisi tegap yang siap. Kalau sudah siap, mari kita ucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik adik-adik, masih posisinya berdiri, kita mau angkat satu pujian dengan judul Berkuasa Atas Semua. Pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Cia mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh Kayola. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau berkati kami, Kau sertai apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau doa kami ini jauh dari kata sempurna, tetapi kami tahu bahwa Engkaulah yang menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.